menjadi tamu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bertamu berziarah kepada beliau diterima sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita berharap nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaatul uzma di padang mahsyar nanti. Tidak lupa juga kita bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah, meskipun kita ini dalam kehidupan sehari-hari berlumuran dengan dosa, tetapi Allah sangat mencintai dan sangat mengasihi kita, memberikan kepercayaan, memberikan kesempatan untuk datang kepada baginda Rasulullah SAW untuk berziarah dan untuk melaksanakan ibadah umrah nanti di Makkah Al-Mukarramah. Salah satu bukti bahwa Allah itu mencintai kepada kita, salah satu bukti bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik demi kebaikan keselamatan kita dari dunia untuk menuju ke akhirat kelak di yaumil akhir dan alam baka. Bapak Ibu sekalian, kita nanti di Madinah ini selama 3 malam, alhamdulillah nanti akan menjadi tamu Rasulullah. Apa yang kita lakukan, kita sebaiknya bagaimana bertamu kepada baginda Rasulullah SAW sebagai makhluk pilihan, sebagai umat yang sebagai Rasul yang terpilih dari semua Rasul. Bahkan Allah menyebutkan tidak akan menciptakan bumi dan langit kalau tidak menciptakan kamu Muhammad. Oleh sebab itu, semua bumi, langit dan isinya dari awal sampai akhir ini adalah diciptakan dari Nur Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keistimewaan dari beliau adalah nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, di terik matahari dengan 7 matahari yang menyinari kita, dengan kondisi yang sangat panas tanpa apa-apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul uzma dengan bagian di mauqif ini nabi sasku ayo kali minta Kang, jalan we Kang, jalan mengesan we ke di saskola ieu. Istirahat itu ngantosan hiji ketinggalan. Ya. Rek ngantosan dia panas dia mah. Ya, jalan masing-masing we. Di satko we. Di satko we nya engke. Sareng we anu 2, jalan yuk. Ada tuh orang-orang ya. Bapak Ibu, sebagai awal pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu, kami dari Al-Amin sangat mewanti-wanti, sangat mengingatkan kepada Bapak Ibu, kita ini sebagai tamu Rasulullah, juga tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah tanah yang disucikan, beda dengan tanah di tanah air, beda dengan tanah yang di luar Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Maka oleh sebab itu kita harus banyak beristighfar, kita harus banyak introspeksi diri. Pasti di dalam kehidupan kita ini banyak kesalahan, kealfaan dan kekurangan. Oleh sebab itu beristighfar. Jangan sampai kehilapan kita tidak diistighfari sehingga Allah langsung menegur kepada kita semua. Dan sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu sebagai rombongan yang tergabung dalam Umroh Al-Amin ini, mohon dengan sangat Bapak Ibu mengingat-ingat ciri-ciri Al-Amin. Satu diantaranya adalah ID card. ID card kita harus selalu dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin seragam juga menjadikan seragam batik ini menjadikan sebuah ciri rombongan kita atau bukannya, termasuk juga telekung. Telekung itu mukena setengah yang dipakai oleh ibu-ibu. Yang ketiga juga Bapak Ibu harus ingat nanti di Madinah, mengingat dulu bagaimana dan di mana rumah kita. Nama rumah kita ini apa, terus jalan ke masjid ke mana, dan dari masjid ke rumah itu ke mana arahnya. Sebab nanti dari rumah ke masjid itu gampang sekali insya Allah, sebab dekat.
Kenapa begitu? Sebab tidak ada masjid Nabawi 2 di Madinah ini. Jadi dari rumah ini pasti mengarah ke arah Masjid Nabawi, gampang insya Allah dan dekat. Tapi kalau dari Masjid Nabawi mau pulang ke rumah, mungkin saja ada yang sedikit keliru. Kenapa? Mungkin ada rumah-rumah yang hampir sama bentuknya. Oleh sebab itu, kenali rumah kita di mana dan apa dan sebagainya. Nama rumah kita atau hotel kita itu adalah Mubarak Hotel ya, Mubarak Hotel. Dan yang paling gampang, Bapak Ibu, itu masuk ke pintu wanita, itu pintu 25 yang mudah sekali. Nah, itu satu diantaranya. Yang berikutnya, kalau sudah masuk ke Hotel Al Mubarak yang di Madinah ini, Bapak Ibu juga harus tahu kamar Bapak Ibu. Kamar Bapak Ibu, hotel Ibu, dan kamarnya nomor berapa. Sebab kalau tidak tahu kamar, nanti repot juga. Dan nanti harus bisa bagaimana cara menggunakan kunci dan di mana disimpan kunci. Ketika kita mau ke masjid, ketika kita mau keluar kamar, maka penghuni kamar itu bukan sendiri, tapi mungkin ada yang berempat, ada yang berdua mungkin. Yang berempat artinya kita harus dibagi 2 kuncinya. Yang satu oleh yang satu kelompok, yang satu lagi oleh yang satu kelompok. Kalau mau keluar, bisa dibawa oleh Bapak Ibu terus ke masjid kemana dan sebagainya, tapi juga bisa disimpan di front office atau di kantor di bawah, di depan sebagai penitipan kunci. Bisa di sana, dan mesti hafal Bapak Ibu. Kunci kamar Bapak Ibu atau kamar Bapak Ibu Haji itu harus hafal kamar berapa dan lantai berapa. Nah, jadi yang itu yang harus diketahui, hotel apa, namanya Al Mubarak, nanti kamarnya, kamar berapa, lantai berapa. Setelah itu Bapak Ibu harus mengenal juga di lantai berapa makan. Di lantai berapa makan, kita harus tahu di mana tempat makan dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu jadwal makan itu penting diinformasikan oleh saya, sebab kalau tidak diinformasikan nanti tidak tahu dan saling menyalahkan nantinya. Jadwal makan setiap hari itu 3 kali. Setelah sholat subuh itu sudah siap sampai jam 8 pagi, sampai jam 9 pagi bahkan bisa. Dan tempat makannya di tempat makan nanti kita akan tunjukkan. Yang kedua, ba'da duhur ya, makan siang, ba'da duhur. Yang ketiga, ba'da isya. Jadi satu hari itu 3 kali makan. Tempat makannya di restoran ya, atau di tempat makan di hotel itu ada. Banyak orang nanti ngantri parasmanan ya, parasmanan. Nah, Bapak Ibu harus paham di mana tempat kita makan, sebab nanti di tempat makan itu banyak meja-meja grup ya, di mana tempat antrian kita. Nanti oleh saya ditempeli Al-Amin. Nah, berarti di sebelah sini kalau Al-Amin. Nanti dalam satu grup itu juga tidak hanya Al-Amin. Pasti ada yang lainnya ya. Pasti ada yang lainnya. Pasti ada yang lainnya yang bukan Al-Amin. Jadi barang-barang makan di tempat itu ya. Jadi Bapak Ibu mesti paham ya, mesti paham hotel kita. Yang pertama namanya, yang kedua lantai berapa dan kamar berapa. Yang ketiga tempat makan. Itu yang mesti dipahami dulu. Yang berikutnya Bapak Ibu mengenai masjid ya. Untuk Masjid Nabawi, ke Masjid Nabawi relatif dekat Bapak Ibu. Untuk laki-laki dan perempuan itu di Masjid Nabawi di Madinah dipisah. Jadi tidak bisa bareng-bareng dalam satu sholat, bergandengan sholat ataupun berdampingan sholat fardu. Jadi waktunya sama tapi tempat sholatnya berbeda. Waktu sholat berjamaahnya sama tapi tempatnya berbeda. Untuk ibu-ibu, grup ibu-ibu lagi. Untuk laki-laki